Baru-baru ini Bang Kenama bertemu dengan Jesslyn Thea Lestari di channel Ipung Atria. Nah, mereka membahas banyak hal. Nah, tetapi di sini kita menanggapi hanya beberapa hal yang menurut saya janggal ya. Sisi lain, Jesslyn terkesan mendengar Kenama menjelaskan walau ngelantur ya. Nah, seperti ini videonya. Kalau tempat Yesus terakhir itu Migdal Eder. Maka saya mau Masda ya. Oh, beda lagi Masda. Masda. Masdal itu lalu nun itu ikan. Nah, jadi Yesus lambangnya ikan. Iktus, nah. Yesus itu lambangnya ikan. Menandakan apa? Bahwa dia tidak pernah lepas dari ikan. Sampai terakhir dia diceritakan di dalam kitab Lukas pasal 24 itu, udah bangkit dari kematian. Menurut iman Kristen, yang pertama dicari apa? Ikan. Lukas 24 ayatnya 41-42 itu. Adakah makanan padamu hari ini di sini? Lalu muridnya menjawab, ada ya Rabuni. Apa dikasih? Sepotong ikan deret. Berbicara tentang Migdal Eder ya, Bang Kenama berkata menara Migdal Eder adalah menara ikan. Nah, waktu Yesus lahir, Migdal Eder itu bukan menara ikan, tetapi menara kawanan domba. Migdal Eder tempat kelahiran Yesus. Migdal Eder yang berarti menara kawanan domba adalah sebuah tempat yang disebutkan dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Kejadian 35 ayat 21 dan Mika 4 ayat 8. Tempat ini dikaitkan dengan beberapa peristiwa penting dalam sejarah Alkitab. Nah, yang pertama itu tempat penggembalaan domba. Migdal Eder dikenal sebagai tempat penggembalaan domba dan merupakan sebuah menara atau tempat tinggi yang digunakan untuk mengawasi kawanan domba. Nah, menara ini terbuat dari batu atau kayu yang memiliki beberapa tingkat untuk memberikan pandangan yang lebih baik. Nah, yang kedua, tempat berkabung Yakub. Nah, menurut kitab Kejadian 35 ayat 21, Yakub mendirikan kemahnya dan memelihara dombanya di seberang Migdal Eder setelah kematian istrinya Rahel. Nah, tempat ini menjadi simbol kesedihan dan duka cita bagi Yakub. Yang ketiga, tempat kelahiran Yesus. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alkitab, beberapa tradisi Kristen mengklaim bahwa Migdal Eder adalah tempat kelahiran Yesus. Tradisi ini didasarkan pada interpretasi Mika 4 ayat 8 yang menubuatkan tentang seorang pemimpin yang akan datang dari menara kawanan domba. Nah, bukan menara ikan ya. Nah, lokasi Migdal Eder, nah, itu di Bethlehem. Nah, tradisi yang populer menempatkan Migdal Eder di Bethlehem dekat dengan tempat kelahiran Yesus yang tradisional. Nah, sejarah Yesus lambang ikan. Nah, Kenama bilang Yesus selalu dekat dengan ikan. Itulah sebabnya ada lambang ikan dalam pengikut Yesus. Nah, bukan karena Yesus selalu dekat dengan ikan, alasannya ya adanya logo ikan pada pengikut Yesus. Nah, saya akan menjelaskan sejarah lambang ikan yang disematkan kepada pengikut Yesus ataupun kepada Yesus. Nah, simbol ikan atau iktus memiliki sejarah panjang dan kaya dalam kekristenan. Penggunaan simbol ini dimuat sejak zaman gereja perdana masih dipakai hingga saat ini. Nah, berapa poin penting? Nah, asal mulanya kata ikan dalam bahasa Yunani adalah iktus ya. Huruf pertama dari frasa Yesus Kristus Putra Allah Sang Penyelamat dalam bahasa Yunani adalah iktus. Nah, akronim ini menjadi dasar penggunaan simbol ikan sebagai pengakuan iman Kristen di masa penganiayaan. Nah, orang Kristen awal menggunakan simbol ini secara diam-diam untuk mengidentifikasi diri mereka satu sama lain. Nah, makna simbol ikan ini adalah melambangkan Yesus sebagai penjala manusia seperti yang digambarkan dalam beberapa mujizat dan perkataan Yesus. Nah, ikan juga melambangkan kehidupan baru dalam baptisan, di mana orang Kristen dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Nah, ikan melambangkan makanan rohani yang diberikan Yesus kepada umatnya. Nah, penggunaan simbol ini sering
digambarkan di beberapa benda seperti cincin, kalung, batu nisan, dan juga lukisan. Nah, simbol ini juga digunakan dalam dekorasi gereja dan liturgi. Nah, simbol ikan masih dipakai oleh orang Kristen di seluruh dunia sebagai tanda iman dan identitas mereka. Nah, jadi simbol ikan memiliki sejarah panjang dan makna yang kaya dalam kekristenan. Simbol ini juga digunakan sebagai tanda iman, identitas, dan pengakuan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi menurut saya, bangkai nama ini sepertinya tidak memahami apa yang dia bicarakan. Nah, yang pertama tadi dia berkata bahwa Migdal Eder ini menara ikan. Nah, sementara menurut Alkitab itu menara Migdal Eder adalah menara kawanan domba. Nah, yang kedua itu yaitu tentang logo ikan ya. Nah, ini sebenarnya digunakan sebagai tanda rahasia orang yang mengikuti Yesus Kristus, karena waktu zaman Roma orang Kristen itu teraniaya seperti itu. Oke, terima